Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari baru dan kesempatan yang baru ini. Puji nama Tuhan, kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan atas kita semua. Dan kembali izinkan saya di saat ini menyampaikan renungan tentang gereja, tentang komunitas orang percaya. Dan ini adalah renungan-renungan yang mungkin dua dari terakhir yang berkaitan dengan gereja, berkaitan dengan ulang tahun gereja kita. Dan saat ini saya ingin membacakan 3 ayat untuk kita semua, yaitu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25, 26, dan 27, demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, firman Tuhan yang kita baca ini menggambarkan tentang bagaimana Kristus Yesus Tuhan mengasihi gerejanya, dan pengorbanan serta kasih dari Kristus itu kemudian dijadikan sebagai rujukan bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya. Tetapi penekanannya di sini adalah tentang bagaimana gereja, bagaimana jemaat itu dikasihi oleh Kristus. Kita sebagai bagian dari gereja atau juga kita adalah gereja, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita berharga di hadapan Allah. Kita dikasihi oleh Kristus. Bahkan digambarkan di sana bahwa Kristus mengasihi jemaat dan bukan dengan kasih yang hanya dengan kata-kata, tetapi kasih yang nyata dengan cara menyerahkan dirinya bagi jemaat. Kristus menyerahkan dirinya bagi gereja. Bukankah ini sebuah anugerah yang luar biasa? Bukti kasih yang nyata dari Kristus bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi gerejanya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Kristus menebus gerejanya bukan dengan emas atau perak atau dengan barang yang fana, seperti yang digambarkan oleh Rasul Petrus, tetapi dengan darah yang mahal. Sesuatu yang ditebus tentu saja berharga. Saya ingat suatu ketika waktu saya masih kecil dulu, ada seorang tetangga saya yang kehilangan cincin. Kemudian dia bilang kepada tetangga kanan kirinya, tolong siapa yang bisa menemukan cincin nanti akan dikasih imbalan yang pantas. Kemudian saya dan teman-teman seusia saya berusaha mencari cincin itu. Dan ternyata saya bisa menemukan cincin itu, dan lalu kemudian saya kembalikan kepada tetangga, dan pada waktu itu tetangga saya memberikan uang sebagai tebusan atau imbalan. Pada waktu itu kalau tidak salah sekitar 100.000, dan 100.000 pada zaman itu mungkin bisa dibelikan emas 1 gram atau mungkin setengah gram. Harga yang cukup besar. Kenapa diberikan untuk saya seorang anak kecil? Karena ada hal berharga yang dia mau dapatkan kembali. Demikian juga ketika kita bicara tentang pengorbanan atau kasih Kristus Yesus Tuhan, ketika Kristus menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya, pertanyaannya kenapa? Jawabannya sama seperti ilustrasi saya tadi, bahwa gereja begitu berharga dan dikasihi. Bapak, Ibu, ketika saya dan saudara menjadi gerejanya, ingatlah kita dikasihi dan kita berharga di hadapannya. Biarlah kebenaran ini mendorong kita untuk bersyukur, mendorong kita untuk melihat bahwa kita dikasihi, kita berharga di hadapan Allah, dan mari terus berkomitmen menjadi gerejanya yang berkenan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan rahmat serta anugerah yang Engkau limpahkan. Di kesempatan yang baik dan diberkati ini, mohon berkat dan rahmat-Mu untuk setiap jemaat Tuhan dengan segala pergumulan, segala medan juang dan medan lain mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.